Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bu Reni, di sini kami akan membahas mengenai pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota saya. Pertama ada saya sendiri, Agustina dengan NPM 2241204. Di sebelah saya ada Ferawati dengan NPM 2241203 dan terakhir ada dengan nama Rizky Widianti 2241205. Di sini saya akan memberikan pendahuluan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying juga cenderung dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, baik kuat secara fisik maupun mental, terhadap pihak yang lebih lemah, yang dimana di dalamnya terdapat tindakan intimidasi, baik bentuk kekerasan secara fisik maupun verbal, maupun psikolog, dan dapat terjadi secara langsung, seperti memukul, menendang, mencaci, memaki, baik secara langsung maupun mengucilkan. Bullying juga memiliki dampak negatif yang sangat fatal bagi si korban, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang masih dalam tahap perkembangan. Anak-anak dalam tahap perkembangan cenderung masih belum mampu berpikir dengan jernih dan memilah mana yang baik, mana yang salah, dan cenderung masih bersikap labil. Dampak dari bullying ini dapat menyebabkan rasa takut, rasa cemas, dan tidak ingin sekolah, gangguan tidur, depresi, bahkan meninggal dunia. Bullying yang dilakukan pada anak usia sekolah tidak hanya dilakukan secara langsung ataupun tatap muka saja, melainkan juga dapat dilakukan secara dalam jaringan ataupun online, yang biasanya disebut dengan bullying online atau cyberbullying. Bullying secara online itu dapat berakibat fatal, yang bisa menyebabkan sangatlah banyak dampak negatif terhadap korban. Di sini saya akan masuk ke pembahasan, yaitu mengidentifikasi kategori bullying, faktor penyebab bullying, dan dampak bullying. Pertama, ada kontak fisik langsung. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying secara fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Kontak verbal langsung adalah bullying dalam bentuk verbal, biasanya menjadi awal dari perilaku bullying. Contoh bullying secara verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, seperti rekaman, video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, komentar yang jahat, dan terakhir ada pelecehan seksual. Pernyataan pelecehan seksual, teror, surat mengintimidasi, tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Dan di sini akan dilanjutkan oleh Ferawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab bullying. Yang pertama itu ada keluarga. Biasanya pelaku bullying itu seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering sekali menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresif dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi tegas dari lingkungan untuk berperilaku agresif dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sini, anak bisa mengembangkan perilaku bullying. Yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering sekali mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap
perilaku mereka untuk melakukan penindasan terhadap anak-anak yang lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah. Biasanya pihak sekolah sering sekali memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya hukuman yang sama sekali tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya pelaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Selanjutnya ada televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,90% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru geraknya 64% dan kata-katanya 43%. Selanjutnya ada dampak yang terjadi pada bullying. Yang pertama, kurangnya motivasi atau harga diri, gangguan kesehatan mental, misalnya kecemasan berlebihan, gangguan dalam hal makan, susah tidur, sakit yang serius, dan luka parah, sampai cacat permanen seperti patah tulang, radang karena infeksi, mata lebam, termasuk juga sakit kepala, perut, otot, dan lain-lain yang bertahun-tahun bila ia tak lagi dianiaya. Masalah-masalah kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan pada organ reproduksi, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual, mengembangkan perilaku agresif, atau jadi pemarah, bahkan sebaliknya, menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan, mimpi buruk, dan serba ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, dan belajar menjadi lebih lamban, sakit perut, asma, sakit kepala, bahkan sampai ke kematian. Selanjutnya, dampak bullying terhadap kehidupan sosial. Bullying tidak hanya memengaruhi kehidupan individu si korban saja, melainkan juga dapat berdampak terhadap kehidupan sosial, yakni pewarisan lingkaran kekerasan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, tetap mempertahankan kepercayaan yang keliru bahwa orang tua mempunyai hak untuk melakukan apa saja terhadap anaknya, termasuk hak melakukan kekerasan. Kualitas hidup semua anggota masyarakat merosot, sebab anak yang dianiaya tak memiliki peran yang selayaknya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dampak bullying terhadap kehidupan akademik. Bullying sudah memengaruhi kehidupan individu dan kehidupan sosial seseorang. Hal tersebut juga akan turut memengaruhi akademik korban. Antara lain, bullying berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Widianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus bullying. Kasus bullying yang terjadi pada perkembangan anak usia sekolah cenderung terjadi secara langsung dan terjadi di lingkungan sekolah. Seperti contohnya kasus bullying yang dilakukan anak SD di Sumatera Selatan, korbannya diguyur hingga kepalanya diinjak. Kasus bullying ini dilakukan oleh sesama siswa di SDN 159 Oku, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Seorang siswa perempuan yang mengenakan kerudung nampak mengguyur korban dengan minuman yang dibungkus plastik.
Kemudian ada pula video yang menunjukkan seorang siswa laki-laki yang melopati anak perempuan tersebut. Namun siswa tersebut menginjak kepala korban sehingga tumpuannya. Pada video lain juga menunjukkan ketika siswa lain menginjak tas korban berkali-kali. Segerombolan siswa itu nampak bersorak ketika melakukan tindakan tersebut. Mereka bahkan tersenyum ketika disorot oleh kamera. Sementara itu, korban hanya duduk di lantai dengan kondisi basah kuyup akibat guyuran. Korban juga menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sembari menangis kencang. Ada juga kasus bullying yang terjadi di SMP di Bandung. Korban ditendang berkali-kali sampai pingsan. Dalam video yang viral, terlihat pelajar yang mengenakan seragam olahraga duduk di kursi paling depan dan tampak beberapa pelajar yang mengenakan seragam batik mengelilingi korban. Tak lama, seorang pelajar menghampiri korban dengan memakaikan helm merah. Setelah itu, pelajar yang tak diketahui namanya itu menendang kepala korban beberapa kali hingga terjatuh dan tergeletak di lantai. Sementara pelajar lainnya hanya menonton dan menertawakan aksi perundungan tersebut. Dikonfirmasi dari keterangan video tersebut, korban dipukuli kepalanya hingga pingsan tak sadarkan diri. Bullying di SMP Plus Baitur Rahman Bandung. Kejadian ini di siang hari pada saat jam sekolah. Korbannya dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan. Selain kasus bullying di lingkungan sekolah, ada juga kasus cyberbullying pada anak. Menko PMK, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi membahas soal perundungan yang dialami anak-anak di Indonesia. Muhadjir menyebutkan 45% anak di Indonesia menjadi korban perundungan di dunia digital. Sepanjang 2020, diketahui bahwa 45% anak berusia 14 sampai 24 tahun mengalami perundungan berbasis cyberbullying. Dengan data yang berasal dari UNICEF tahun 2020, Muhadjir juga menyebutkan 20% korban anak mengalami perundungan di sekolah, rumah maupun lingkungan sekitar dan dengan rentan usia mereka 13 sampai 17 tahun. Cara mengatasi bullying. Adapun cara-cara dalam mengatasi bullying bagi anak usia sekolah antara lain, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak-anak yang melakukan bullying sehingga anak merasa jera dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Yang kedua, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Guru juga perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Juga guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang baik. Kesimpulannya, bullying adalah suatu tindakan yang bersifat intimidasi di mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh individu ataupun sekelompok orang. Bullying cenderung dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik maupun secara mental, guna menindas orang yang jauh lebih lemah daripada mereka. Bullying dapat dikategorikan menjadi beberapa, yakni kontak fisik secara langsung, kontak verbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual. Adapun tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat, mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Bullying ini dapat terjadi di mana saja, oleh siapa saja, dan dalam keadaan bagaimana saja. Bullying tidak hanya dapat berdampak aspek kehidupan individu saja, melainkan bullying dapat merusak jati diri seseorang dengan kehidupan individu seseorang. Maka dari itu, ayo kita sama-sama katakan tidak untuk bullying, baik itu bullying secara langsung maupun cyberbullying. Mari kita bersatu bersama-sama menentang adanya perundungan,
kita berpikir terlebih dahulu karena hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Don't be the bully. Let's spread the love and kindness around us. Sharing is caring. Helping us is loving. Say no and against the bully. Sekian materi pengaruh bullying pada perkembangan anak usia sekolah. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.